I want you to stay. Perkenalkan di sini nama saya Putra. Di sini saya dibantu sama ditemanin dan dibantu sama teman-teman dari Shipper Academy juga. Ada Mas Anton dan juga Mbak Zahra di sini. Pada siang hari ini saya senang banget nih ketemu sama kesatria muda dari Erlangga ya, gitu kan, untuk bawain materi terkait Innovate Like a Startup dari Shipper Academy. Tapi sebelum saya mulai terkait untuk materi pada siang hari ini, sebenarnya nggak kenal maka nggak sayang gitu kan ya. Ini teman-teman kalau misalkan bolehlah kita berteman di profesional media ya. Boleh nanti di-add di LinkedIn-nya. Tinggal cari aja Putra Rizky Agung Usman gitu kan. Ini sedikit background dari saya gitu. Saya sempat ngambil beberapa certified dari CPLM, itu ada Certified Professional Logistic Management, karena sekarang saya bekerja di industri logistik gitu. Kemudian saya lulusan dari Gajah Mada University, kemudian bersama dengan tim Shipper Academy yang lain, kita mengambil certified training dari BNSP, dan saya ngambil Certified Human Resource Professional dari Atma Jaya, dan saat ini menjabati sebagai Head of Shipper Academy di Shipper di sini. Ini adalah beberapa terkait background working experience saya. Terakhir sekali saya di Shipper, sebelumnya saya di Shopee Indonesia, kemudian ada Oyo Rooms, Bluebird, dan juga Indomaret. Hopefully teman-teman dari Kesatria Muda Erlangga kenal semua lah ya terkait brand-brand berikut ini gitu sih. Tanpa berlama-lama gitu kan, ini adalah materi terkait Innovate Like a Startup. Ini kan suasana pada siang hari ini tuh kan udah panas ya, Surabaya apalagi panas gitu kan. Sebenarnya kalau Surabaya itu panas gitu kan. Di Jakarta juga panas banget gitu kan. Biar makin panas gitu kan. Untuk memulai pada acara berikut ini kan judulnya adalah Innovate Like a Startup gitu kan. Pasti teman-teman udah pernah nonton drama Korea Startup belum ya? Aku mau nanya nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman itu tim Namdosan apa tim Han Ji Peong sih sebenarnya? Boleh tulis di chat box teman-teman nih ya, biar nggak ngantuk gitu kan. Kita kita sambil sambil bersama ya, interaksi bersama di sini. Ini kira-kira kalau teman-teman udah pada nonton film startup belum sih sebenarnya di Netflix misalkan, atau di platform-platform yang lain gitu kan? Udah pernah nonton belum terkait startup nih? Atau Mbak Ratna kira-kira penggemar drama Korea atau enggak sih Mbak Ratna gitu kan? Oh nih Mbak Dava, Aulia, Imani udah bilang sudah ya. Kira-kira kalau Udah dong, dari Mas. Kan udah drama ya? Korea itu untuk healing. Mbak Untuk Ratna healing. sendiri tim Namdosan apa Hanji Peong Mbak Ratna nih? Namdosang dong. Namdosan, oke. Yang lain mungkin selain selain Mbak Aulia nih, Mbak Dava Aulia nih kira-kira udah nonton nih ya. Tapi kalau dari sisi Mbak Dava itu tim Namdosan atau Hanji Peong sih kira-kira, boleh tulis di chat box ya gitu kan. Nanti akan saya kasih tahu kenapa sih siang-siang malah bahas drama Korea. Ada insight yang ingin saya bawakan nih, Mbak Zahra Hanji Peong ya. Oke, siap. Sebenarnya saya belum pernah nonton filmnya sih, tapi saya suka gitu kan insight dari ini film gitu kan. Oke. Ini Mas Gausi ya, Mas Gausi Rahma Fandi, tim Hanji Peong. Oke, tim Hanji Pieng ya. Oke, bolehlah. Namdosan. Oke, tapi pada siang hari ini nih sebenarnya saya nggak ingin membahas teman-teman itu sebenarnya tim Namdosan atau tim Han Ji Peong gitu kan sebenarnya. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah terkait budayanya, budaya startup di film tersebut gitu kan. Kalau teman-teman udah pernah nonton film startup, film drama Korea startup, kira-kira budayanya yang ditunjukkan pada film tersebut itu seperti apa sih? Boleh sambil tulis di chat box teman-teman kira-kira. Mbak Susinya nggak ada di pilihan nih kira-kira ya, Mas Dava nih ya, Mas Dava atau Mbak Dava nih, Mbak Dava Aulia ya. Kira-kira budaya seperti apa sih yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata startup, atau setelah menonton film startup budayanya itu seperti apa? Kira-kira ada yang mau coba tulis di chat box kira-kira ketika nonton film startup kemarin apa ya yang kira-kira kelihatan gitu? Apakah budayanya adalah sibuk banget gitu kan misalkan, atau banyak kerjaan, atau seperti apa dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman mau coba komen di chat box boleh ya gitu. Tapi kalau nggak ada nih, aduh sayang banget gitu kan, karena yang berpartisipasi aktif gitu kan akan tadi seperti Mbak Ratna bilang akan dapat kesempatan buat
dapat yang namanya career counseling dari Shipper gitu kan. Aku buka ya sebenarnya. Budaya dari startup yang bisa kita dapatkan pada drama Korea tersebut itu adalah start with clear vision. Kemudian yang kedua adalah learn from mistakes. Yang ketiga adalah small team. Ini materi pada siang hari ini sebenarnya agak-agak sedikit berat ya gitu kan. Tapi ini nanti akan berguna ketika teman-teman misalkan mau coba apply di startup karena kita akan memberikan beberapa tools yang bisa teman-teman coba gitu kan ketika kira-kira ketika daftar ke startup apa sih yang perlu gue siapin dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Mbak Nurin makasih ya udah jawab yang namanya inovatif gitu kan. Nanti ada pembahasan di inovatif di belakang, tapi sebelumnya aku bahas dulu ya dari tiga budaya startup yang ditujukan pada drama si startup ini gitu kan. Kita udah nggak bahas 6 dosan lagi, Mbak Susinya juga atau Han Ji Peong gitu kan ya, atau mbak-mbak yang pakai baju warna ungu atau pink ini gitu kan. Tapi kita bahas terkait budaya startup itu sendiri. Yang pertama itu adalah start with clear vision. Teman-teman yang udah nonton filmnya pasti tahu gitu kan. 6 dosan bikin sebuah aplikasi gitu kan. Dia ikut yang namanya kompetisi gitu kan. Nah, tapi aplikasinya tuh dia bikin untuk membantu yang namanya masyarakat luas gitu kan sebenarnya. Nah, ketika kita berada di sebuah lingkungan startup atau kita ingin membangun startup atau kita ingin membangun sebuah bisnis, baik itu startup ataupun bukan gitu kan. Start with the clear vision. Jelas visi saya itu mau kemana gitu sih. Apa yang ingin saya achieve gitu sih sebenarnya dengan produk atau dengan services, atau dengan perusahaan yang saya bikin. Ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah learn from mistakes. Si Namdosan itu ketika bikin sebuah apps tersebut gitu kan, dia nemuin yang namanya backlog, dia nemuin yang namanya hiccups, dia nemuin yang namanya gue nggak ngerti lagi harus gimana nih gitu kan. Pernah dong teman-teman misalkan nanti pas misalkan bikin skripsi gitu kan ya, nggak di-approve nih sama dosen pembimbing gitu kan, terus gue harus ngapain gitu, apakah bunuh diri? Bukan gitu kan, tapi belajar dari kesalahan gitu kan. Namdosan itu belajar bahwa ada coding yang salah di sini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Itulah belajar dari kesalahan apa yang harus saya lakukan. Kemudian dia tidak malu untuk bertanya, dia mencoba lagi, dia bangkit dan lain sebagainya hingga akhirnya itu apps berhasil. Learn from mistakes. Ini yang kedua. Sama persis ketika teman-teman nanti mencoba misalkan bikin usaha sendiri gitu kan, nggak ya kecuali kita anak pengusaha terkenal gitu ya yang backingan modalnya udah gede gitu kan, ya udah gede-gede aja gitu loh. What if misalkan kita dengan dana yang terbatas gitu kan, nggak selalu 1+1 tuh sama dengan 2, nggak selalu ketika kita mencoba untuk membuka usaha tuh selalu berhasil. Ada kalanya kita dicurangin sama supplier, ada kalanya kita gagal, ada kalanya produk kita nggak rame dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bukan bersedih hati, tapi bangkit dari kesalahan, belajar dari apa yang harus kita perbaiki. Ini budaya startup yang kedua. Kemudian yang ketiga, di film itu kita belajar yang namanya small team, gitu kan. Orangnya cuma dikit, gitu kan. Kalau teman-teman nonton di filmnya ya, kebetulan saya juga belum nonton filmnya, tapi saya men-summarize gitu kan, dibantu sama Mas Anton dan Mbak Zahra yang drama Korea banget gitu kan. Nah, cuma ada 5 orang nih di timnya gitu kan. Si Suzy yang sebagai director, kemudian dia bisa sebagai jago marketing untuk jualan gitu kan. Hanya dibantu 3 engineer dan juga 1 orang untuk administration, legal things dan lain sebagainya. Cuma perlu sedikit di sini sebenarnya gitu kan. Nah, apakah ketika teman-teman nanti misalkan mau mencoba untuk sebuah usaha, harus timnya gede kah? Atau bisa start small. Maksudnya start small itu adalah in term of number-nya. Orangnya itu nggak perlu banyak gitu kan. Tapi dia capable of doing A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Ini beberapa budaya startup di film tersebut, di drama series tersebut, yang ditunjukkan pada drama tersebut ya. Nah, tadi ada komen nih, makasih banget buat Mbak Nurin ya, terkait inovatif, innovation gitu kan. Apakah itu juga diperlukan gitu kan ketika kita bekerja di startup, atau ketika kita mendirikan usaha, atau kita mendirikan yang namanya perusahaan atau membuat produk dan lain sebagainya.
nanti akan saya bahas di belakang ya gitu. Nah, semoga teman-teman cukup dapat gambaran ya terkait budaya terkait startup sendiri. Nah, aku mau nanya nih sebenarnya sama teman-teman semuanya di Erlangga di sini gitu kan. Ini kan udah siang-siang ya. Saya berprinsip gitu kan. Yang namanya investasi itu cuma dua. Investasi yang mahal itu dua. Satu bentuknya adalah dalam bentuk waktu, jadi dan lain sebagainya adalah ini aku bahas yang nggak bahas yang lainnya. Salah satu bentuk investasi yang mahal adalah bentuk usaha waktu, gitu kan sebenarnya. Nah, teman-teman, aku appreciate banget udah mau join pada siang hari ini, gitu kan. Dan hopefully nanti teman-teman bisa dapat banyak insight dari materi pada siang hari ini. Beberapa minggu lalu Mbak Zara udah jelasin gimana sih berkarir di dunia logistik mempercantik yang namanya LinkedIn gitu kan. Nah, kalau di sini kita pengen ketika teman-teman udah dapat exposure di LinkedIn gitu kan, terus kemudian ingin berkarir di startup gitu kan, pasti akan dapat yang namanya study case gitu kan. Nah, di sini ini adalah materi kelanjutan dari si LinkedIn kemarin gitu kan. Ketika saya dapat study case dari sebuah startup gitu kan. Nah, saya harus mengerjakannya seperti apa? Nanti kita akan bahas di belakang untuk tools-nya gitu kan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Ketika teman-teman nanti lulus nih dari Universitas Erlangga ya, yang udah world class university ini, teman-teman pengen berkarir di startup enggak sih? Kalau misalkan ingin berkarir di startup, kira-kira kenapa ya teman-teman pengen berkarir di startup? Boleh dibantu untuk ditulis di chat box, kira-kira teman-teman tuh pengen berkarir di startup itu karena apa sih gitu kan? Apa karena bisa pakai baju bebas kayak saya gitu kan, atau Mas Anton dan lain sebagainya? Atau karena anak muda semuanya gitu kan, teman-temannya asik-asik semuanya, seumuran nih, lu gue dan lain sebagainya gitu. Kira-kira kenapa sih teman-teman pengen berkarir di startup gitu? Oh ya, Kak Anton udah di startup gitu kan. Yang kira-kira belum di startup gitu kan, atau pengen ke startup gitu kan. Aku pengen nanya sebenarnya teman-teman kenapa sih pengen berkarir di startup gitu kan. Nah, kita sebenarnya udah men-summarize ya gitu kan, alasan kenapa orang-orang pengen bekerja di startup gitu kan. Tapi aku nggak afdol nih kalau misalkan aku nggak nanya sama teman-teman semuanya nih. Mbak Nur ini, aduh aku seneng banget sama semangatnya nih ya pada siang hari ini. Ini bisa aku pilih nih ya nanti kalau misalkan dapat career counseling ya. Oke, peluangnya masih tinggi dan banyak eksperimen. Ini masuk akal ya gitu. Kenapa peluangnya masih tinggi? Karena tadi kita berangkat dari small team. Biasanya startup itu orangnya nggak banyak gitu kan. Kalau perusahaan established gitu kan, perusahaan yang 20 tahun sudah melanglang buana di Indonesia gitu kan, pasti karyawannya udah lebih dari 1.000 gitu kan, even mungkin 10.000 gitu kan. Tapi kalau di startup biasanya orangnya dimulai dari 5 orang doang gitu kan. Dan banyak eksperimen nih, aku juga suka nih dari komentarnya Mbak Nurin gitu ya sebenarnya. Banyak experience itu banyak trial dan error ya. Tadi aku ibaratkan di filmnya startup gitu kan, di drama series tersebut gitu kan. Banyak sekali ketika bikin app itu nemu yang namanya kendala, codingannya salah dan lain sebagainya. Terus apa yang harus saya lakukan gitu kan? Kemudian belajar dari kesalahan, benerin dan lain sebagainya. Ini aku juga senang banget nih sama Mas Ali ya. Saya sedang membangun startup gitu kan, dan startup saya memiliki masalah dalam manajemen SDM. Bagaimana cara memanajemen co-founder dan SDM apalagi dana terbatas? Mantap nih ya. Nanti aku kasih di belakang ya Mas Ali, sebenarnya ada beberapa tools gitu kan untuk Mas Ali yang sekarang sedang membangun startup ataupun teman-teman yang lain ya yang baru join gitu kan. Aku lagi bikin usaha nih gitu kan, aku lagi bikin startup nih gitu kan. Apa sih yang harus aku lakukan ketika aku menemui yang namanya kendala, aku nemuin yang namanya backlog, aku nemuin yang namanya hiccups dan lain sebagainya ya. Stay tune terus di akhir gitu kan, nanti karena kita kasih dari sisi aku, dari sisi Mas Anton, dari sisi Mbak Zara, kita kasih 2 tools yang akan berguna bagi teman-teman semuanya ketika mengalami hiccups atau kendala seperti yang Mas Ali rasakan ya. Tenang Mas Ali, ini aku ingat kok untuk pertanyaannya. Mas Anton udah catat nih gitu kan. Nah, tapi kalau kembali lagi ke tema pada siang hari ini gitu kan. Kenapa sih teman-teman ingin berkarir di startup? Biasanya tuh alasannya ada 3. Yang pertama itu adalah benefitnya tuh kompetitif gitu kan. Yang kedua itu adalah karirnya fast track dan juga youth culture gitu kan.
Bener nggak sih sebenarnya benefitnya tuh kompetitif daripada perusahaan yang udah jadi misalkan. Kemudian apakah karirnya itu se fast track itu gitu kan sebenarnya. Kemudian youth culture-nya seperti apa? Apakah benar gitu kan orangnya muda-muda gitu kan. Dan nah Mas Ali tenang aja nih gitu. Apakah Shipper udah masuk di Surabaya? Udah Mas gitu. Udah ada 2 warehouse malahan dan ada kita bekerja sama dengan beberapa klien yang buka warehouse di Surabaya gitu under shipper gitu kan. Nanti kita kasih spill di belakang ya kalau misalkan Mas Ali masih tertarik gitu kan. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh tulis di chat box ya kira-kira seperti apa. Nah, aku bahas satu persatu terkait benefit yang kompetitif. Benefit yang kompetitif itu seperti apa gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah ini aku tegasin dulu ya, ini adalah untuk general function. General function itu lebih kepada HR, finance, sales, dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kalau di startup kita nyebutnya associate level, entry level atau associate level gitu kan. Perbandingannya antara established company sama startup company. Kalau established itu biasanya pengacunya kalau anak-anak baru itu adalah untuk UMR gitu kan. Ini kita pakai UMR-nya Jakarta ya, let's say gitu kan. 4,3 sih sebenarnya gitu kan. Tapi kalau startup gitu kan udah naik jadi 4,5. Nah, kalau startup biasanya naik sedikit gitu kan. Tapi ini aku bilang adalah general function ya. Kita bilang adalah general function. Kalau misalkan teman-teman sekarang dari tim engineering gitu kan, atau dari lulusan engineering gitu kan, atau misalkan lulusan dari IT, teknologi informatika gitu kan, kemudian masuk ke engineer, masuk di engineer di sebuah startup, atau masuk kemudian sebagai tim produk di sebuah startup, itu gajinya pasti lebih naik lagi gitu kan. Biasanya di angka 7 ke atas. Itu untuk entry level, untuk fresh graduate gitu kan. Jadi, apakah benefit yang kompetitif ini benar? Saya bisa bilang benar gitu kan. Dan ini menjadi salah satu benchmarking untuk general function di sini. Dan ini tergantung juga ya industrinya seperti apa, industri logistik gitu kan. Apakah industrinya e-commerce gitu kan. Kemudian sekarang yang lagi ngehits yang namanya financial technology, fintech, bank digital gitu kan. Tadi Pak Endi udah bilang yang namanya GoTo barusan IPO gitu kan, Gojek sama Tokopedia merger gitu kan. Kemudian mereka melakukan yang namanya initial public offering gitu kan, IPO gitu kan, dan ternyata teman-teman udah pada beli atau belum gitu kan. Karena sekarang kan lagi masa teman-teman bisa kayak soft launching ya, bisa pesen dulu nih. Kira-kira gue bakal beli nggak ya, nggak bakal purchase nggak ya nih saham GoTo-nya gitu sih sebenarnya. Ini yang pertama ya, fun fact terkait startup. Fun fact yang kedua terkait startup itu adalah karirnya fast track. Tadi udah disebutin juga ya, ada yang komentar kalau nggak salah si Mbak Nurin ya, atau kalau nggak salah iya kayaknya sih Mbak Nurin ya. Mbak Nurin bilang bahwa peluangnya masih tinggi. Betul banget. Organisasinya tuh masih kecil gitu kan. Otomatis seperti apa? Kalau kita ambil perbandingan ya, misalkan kita masuk ke well established company gitu kan, kemudian kita punya yang namanya inovasi gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Kita info dulu ke supervisor kita, kepala divisi, kemudian departemen head gitu kan, kemudian ke manajernya, habis itu baru naik lagi ke birokrasinya panjang gitu kan. Ini pros and cons ya sebenarnya gitu. Tapi kalau di startup dengan organisasi yang kecil, ketika teman-teman itu excel di satu hal gitu kan, hasil kerjanya tuh langsung dilihat sama atasannya gitu. Oh, ini anak bagus nih. Peluangnya makin terbuka lebar di sini. Jadi kayak jenjang karirnya pun pasti akan cepat di sini. Jadi teman-teman pasti kalau sering buka LinkedIn, kemarin tuh minggu lalu ada yang namanya Forbes under 30 ya, CEO atau C-level under 30, 30 tahun tapi udah jadi C-level, co-founder, CEO dan lain sebagainya, senior vice president dan lain sebagainya. Bayangkan under 30 tahun udah jadi co-founder kayak gitu sih. Nah, karir fast track itu menjadi satu hal yang rahasia umum di sini. Yang kedua adalah terkait demand-nya lebih besar dari supply. Maksudnya seperti apa? Besarnya room of growth gitu kan. Terkadang nih saya ambil contoh misalkan kemarin saya baru perpanjang SIM gitu kan. Kalau perpanjang SIM nanti yang ngurusin apa kesehatannya di klinik gitu kan, yang ngurusin administrasinya ada orangnya, yang foto ada orangnya dan lain sebagainya. Tapi ketika di startup
Kalau misalkan satu orang itu bisa mengerjakan end-to-end proses dari A sampai Z, kenapa enggak? Kayak gitu sih. Besarnya personal development di sini. Jadi teman-teman tidak melulu mengerjakan hal tersebut gitu kan. Tapi kalau bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu, kenapa enggak? That's the reason juga kenapa benefitnya pasti lebih tinggi. Karena teman-teman tidak hanya fokus pada satu hal. Tapi biasanya ada beberapa perintilan lain yang teman-teman juga kerjakan di sini. Ini kenapa alasan karirnya tuh fast track. Kenapa ada yang namanya Forbes Under 30. Bentar lagi mungkin ada Forbes Under 40. Kalau nggak masuk Forbes Under 30 gitu kan, kita masih ada Forbes Under 40 gitu kan sebagai CEO, co-founder, senior vice president dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, aim high gitu kan. Aku percaya juga bahwa kesatria muda Erlangga gitu kan pasti punya mimpi yang sangat tinggi gitu kan untuk menjadi salah satu C-level di sebuah perusahaan. Amin. Oke. Kemudian yang ketiga adalah terkait fun fact dari startup. Tadi yang ketiga adalah terkait youth culture. Ketika kita berbicara terkait youth culture gitu, memang paling banyak ya startup itu didominasi dengan usia produktif gitu kan. Usia produktif ya dari fresh graduate gitu kan sampai under 40 biasanya gitu kan. Kalau kita bisa lihat itu adalah ada di generation Y, generation Y sama generation Z kayak gitu. Ini sama seperti saya kan generation Z gitu ya, bohong dikit gitu kan, sebenarnya generation Y atau generation Y gitu kan sebenarnya. Kita itu grown up with technology gitu kan. Yang namanya startup itu memang identik dengan jiwa muda karena didominasi dengan orang-orang yang berusia muda gitu kan, dan banyak yang namanya orangnya tuh teknologi savvy gitu kan, karena semuanya tuh dilakukan dengan ya nggak lagi manual, less paperwork gitu kan, nggak ada lagi yang namanya pakai tulisan tangan gitu kan, kemudian semuanya dengan kertas dan lain sebagainya. Kalau bisa less paperwork, kenapa harus manual gitu kan? Kalau bisa semuanya dengan aplikasi, dengan sistem gitu kan. Kalau bisa cepat, kenapa harus ditunda dan lain sebagainya. Jiwa muda dan teknologi ini akan membuat kita lebih cepat berkembang ya. Ini fact ya gitu kan. Ketika saya bekerja di salah satu e-commerce yang berwarna orange yang namanya Shopee gitu kan. Itu banyak banget yang usianya tuh malah under saya gitu kan. Bahkan tapi dengan bekerja dengan yang berusia muda, kita jadi ikut muda gitu kan. Yang lebih simpel ada dari cara berpakaian gitu kan. Itu paling gampang banget gitu. Tapi yang paling penting fondasinya itu adalah dari cara berpikirnya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak nggak ada salahnya ketika teman-teman bekerja di startup ya, karena ada poin plus di mana teman-teman tuh juga pengen cepat berkembang gitu kan, cara berpikirnya juga lebih tak. Anak muda kan biasanya nggak mau ribet gitu ya, tak gitu kan. Nah jadi ada keseruan juga ketika teman-teman bekerja di startup gitu kan, menemui kendala itu langsung kalau bisa ketemu aja, kita bahas, kita brainstorm banget. Solusinya apa, kalau bisa langsung dijalanin gitu, jalanin dulu aja gitu kan, nggak usah banyak mikir gitu kan. Kalau misalkan dijalanin nemui kendala, nggak apa-apa, kita brainstorm lagi, kita ulangin lagi dan lain sebagainya. Ini serunya kerja di startup gitu sih sebenarnya. Nah, ini kalau bisa saya lanjut nih ya, kira-kira apakah teman-teman masih tertarik bekerja di startup atau enggak gitu. Ini namanya sebuah pilihan gitu kan. Yang penting teman-teman sekarang udah tahu keuntungan kerja di startup itu seperti apa. Tapi ini menyambung pertanyaan dari si Mas Ali tadi ya, yang cukup menarik. Dia lagi bangun startup gitu kan. Terus teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya apa sih itu startup gitu kan ya. Kalau teman-teman ngelihat secara theoretically gitu ya, ini aku ulangin lagi ya, materi pada siang hari ini agak sedikit berat gitu kan, tapi tools-nya akan berguna ketika teman-teman nanti bekerja di startup gitu sih sebenarnya. Jadi aku pengen teman-teman agak sedikit fokus gitu kan ya, karena ini aku yakin ketika ini mungkin based on my experience ya, karena aku udah beberapa kali di startup gitu kan, terus kemudian kalau apply itu biasa dikasih study case, Excel test dan lain sebagainya. Nah ini akan berguna banget bagi teman-teman semuanya gitu. Jadi stay tune sampai akhir karena
aku yakin teman-teman bisa dapat banyak insight di sini. Ini kelanjutan series dari trainingnya Mbak Zahra sebenarnya gitu. Nah, kalau kita berbicara secara theoretically gitu kan ya sebenarnya, startup atau lebih disebut sebagai perusahaan rintisan itu adalah perusahaan yang masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar atau mengembangkan produknya gitu kan. Jadi kita kayak masih meraba-raba gitu kan. Kita tuh tahu konsumen memiliki masalah apa gitu kan. Kita kembangkan produknya, kita cari pasarnya gitu. Ada sih pasarnya, tapi pasarnya ini bisa berpenetrasi lebih luas nggak ya gitu kan. Jadi kita bukan semacam gambling, tapi semacam berusaha untuk terus berkembang, untuk terus berinovasi. Sama seperti komentarnya dari Mbak Nurin tadi ya. Nah, sekarang ini startup dekat pengertiannya dengan perusahaan teknologi atau digital gitu kan. Kalau ini kenapa nih disebutnya seperti ini? Kalau teman-teman tahu nih di daerah sekitar ada yang namanya CV maju mundur gitu kan. Itu nggak akan disebut dengan yang namanya startup, ya nggak sih? Pasti disebutnya ya udah CV gitu kan gitu. Atau koperasi maju jaya gitu kan ya. Disebutnya adalah koperasi gitu kan sebenarnya. Tapi kan sebenarnya di koperasi atau di CV tersebut mereka tuh pasti punya yang namanya vision mission menciptakan sesuatu gitu kan yang terbaik untuk menghasilkan manfaat bagi para stakeholder-nya sebenarnya. Tapi mereka nggak disebut yang namanya startup gitu kan. Beda dengan sebuahnya misalkan sebuah rintisan usaha gitu kan, tapi ada unsur teknologi atau ada unsur digital di dalamnya. Contoh nih kalau teman-teman sering baca ya, sering buka LinkedIn dan lain sebagainya. Teman-teman tahu dong gitu kan, jualan ikan gitu sih. Apa sih yang terpikir dari yang namanya jualan ikan? Ya udah belinya di pasar aja gitu kan. Atau misalkan belinya di pantai gitu. Tapi ternyata ada yang memikirkan bahwa gimana caranya kita membantu para peternak ikan gitu kan, menjual dengan harga yang lebih tinggi gitu kan, dan dipasarkan sampai pasar internasional gitu kan. Nah, ternyata dengan bantuan teknologi gitu kan. Nah, kalau teman-teman sering baca tahu yang namanya startup yang namanya e-fishery gitu kan, atau tahu startup yang namanya Aruna gitu kan. Dua-duanya itu adalah startup pengembangan dari anak bangsa dan mereka bergerak di bidang teknologi. Tujuannya mulia, belum ada yang kayak bekerja atau membantu. Kita nggak berpikir gitu loh, oh ternyata ikan itu juga ada peminatnya ya gitu, ternyata bahwa ibu-ibu itu juga suka goreng ikan, beli ikan dan lain sebagainya. Tapi mereka memikirkan gimana sih, mereka memikirkan hulu ke hilirnya gitu loh, bahwa peternak ikan itu bisa membudidayakan bibitnya dengan baik, kemudian dijual dengan harga yang lebih layak gitu kan, kemudian diberikan kepada konsumen nggak cuma di dekat area sekitarnya, tapi hingga ke pasar internasional dengan apa? Dengan bantuan yang namanya teknologi. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, itu nggak disebut CV, itu nggak disebut yang namanya koperasi, tapi udah langsung disebut yang namanya startup. Kayak gitu. Jadi startup itu sangat dekat pengertian dengan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau juga digital. Ini semoga teman-teman udah mulai terbuka ya gitu kan wawasannya terkait oh startup itu seperti itu gitu kan sebenarnya. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya juga nih misalkan terkait startup gitu kan. Teman-teman sering dengar ada yang namanya series A, series B, series C, atau ada dengar yang namanya unicorn gitu kan, decacorn, hectacorn gitu. Sebenarnya itu apa sih Put gitu kan sebenarnya. Kalau bertanya-tanya gitu kan nih sebenarnya daftar unicorn di Indonesia. Nah, ini teman-teman ini mulai berpikir ya gitu kan. Ketika teman-teman nanti lulus dari UNER gitu kan, teman-teman pasti udah ada pikiran nih, gue pengen kerja di Shopee let's say gitu kan. Kan keren, gue bisa TikTokan tiap hari gitu kan, kantornya kece di SCBD gitu, let's say gitu kan. Atau teman-teman pengen, aku pengen jadi PNS aja gitu kan, mulia dan lain sebagainya. Nah kayak gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke startup gitu ya, teman-teman tahu nih gitu kan sebenarnya, oh banyak ya perusahaan startup itu ternyata belum sampai 5 tahun gitu kan, yang paling rendah itu adalah Ajaib itu bergerak di bidang financial technology ya, 2,5 tahun gitu kan, atau OVO 2 tahun karena dia diakuisisi sama Grab ya full sahamnya gitu, udah jadi yang namanya unicorn gitu. Kalau teman-teman tahu yang namanya unicorn itu valuasinya itu adalah 1 miliar US dollar atau sebesar 14,5
triliun rupiah, bayangin gitu kan. Gede banget di sini gitu loh. Bayangin kalau misalkan di Gojek gitu kan, sama Tokopedia udah merger gitu kan. Itu valuasinya sebesar apa gitu kan. Jadi teman-teman sekarang mulai berpikir, kalau saya nanti mau apply ke perusahaan startup gitu kan, saya mau apply kemana sih gitu. Profil perusahaannya seperti apa ya gitu kan. Kalau bertanya terkait shipper gitu kan. Bertanya terkait shipper, ya shipper sih series B funding gitu ya. Nah, posisi series B funding, series A dan lain sebagainya itu posisinya di seperti apa sih gitu kan. Kalau teman-teman bertanya-tanya, ada yang namanya startup level. Ada kita bagi dua di sini. Ada yang berdasarkan valuasi, ada yang berdasarkan pendanaan gitu kan. Ada pendekatannya berbeda-beda. Contoh misalkan dari valuasi ini dari semua segala halnya gitu, dari aset, kemudian dari pendanaan dan lain sebagainya itu semuanya diukur gitu kan. Nah, ada yang namanya unicorn, decacorn dan juga hectocorn nih. Aku akan bahas 3 ini aja ya. Unicorn itu biasanya valuasinya itu udah lebih dari 1 miliar US dollar atau sekitar 14,1 triliun rupiah gitu kan. Kalau Decacorn ini lebih tinggi lagi 10 miliar atau sekitar 140 triliun tuh. Jumlahnya tuh bisa buat kipas-kipas gitu ya, bisa beli sepatu Yeezy ribuan kali ya gitu kan. Atau bisa kayak Indra Kents gitu kan, beli Lamborghini gitu kan. Nah, kalau hectocorn itu seperti apa? Itu besarannya adalah sekitar 100 miliar US dollar atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Gila sih ini, ya nggak sih? Nah, tadi kalau berbicara terkait pendanaan, shipper ada di series B gitu kan. Nah, kita masih ada di Centaurs gitu kan sebenarnya. Bentar lagi doain amin gitu kan. Aku juga mau mendoain Mas Ali yang lagi bikin startup gitu kan. Nah, semangat gitu kan untuk dapat funding gitu kan biar dari seed gitu kan bisa series A, series B, series C, series D dan lain sebagainya gitu sih. Jadi teman-teman ketika bikin startup sekarang udah tahu gitu kan. Berarti valuasinya itu seperti apa gitu kan. Nah, tadi kan pertanyaan Mas Ali adalah terus gimana kalau saya misalkan ingin mendapatkan dana lagi, gimana saya bisa attract yang namanya investor buat dapetin dana, nanti di belakang ada tools-nya ya. Ini kita akan ajarin yang namanya value proposition canvas sama bisnis model canvas ya. Agak berat memang pembahasan pada siang sore hari ini, tapi kami yakin dari sisi saya, Mas Anton dan juga Mbak Zara ini bisa berguna bagi teman-teman semuanya ke depannya gitu sih sebenarnya. Nah, ini adalah startup level nih. Aku kasih satu hint nih ya, dari 59 orang yang datang pada siang hari ini, teman-teman adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Saya akan ngajarin nih, kita akan ngajarin gitu kan. Kalau teman-teman pengen bekerja di startup gitu kan, teman-teman ragu ini startup legit nggak sih? Ini startup itu valid nggak sih gitu? Oke nggak ya aku pindah ke perusahaan ini? Nah, gimana saya mengetahui bahwa sebuah level startup itu legit gitu kan? Nah, kembali lagi yang namanya teknologi, kembali lagi yang namanya digital savvy. Teman-teman bisa buka yang namanya crunchbase.com ya. Beruntung ya teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini. Aku izin sebentar untuk share screen terkait untuk crunchbase.com itu sendiri seperti apa. Sebentar, ditunggu 5 menit. Tapi sebelumnya nih, kira-kira dari sisi teman-teman, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu gitu kan terkait yang udah aku jelasin sampai ke Crunchbase ini. Udah muncul di layar belum? Aku boleh minta tolong konfirmasinya dari teman-teman terkait Crunchbase. Udah aman? Ada di layar? Mas Anton, aman? Aku lihat chat dulu. Oke, sudah. Terima kasih ya, Mas Firman. Oke, nah ini kalau teman-teman nanti misalkan daftar yang namanya startup gitu kan, terus bingung, Kak, aku di-approach sama perusahaan ini nih gitu. Kira-kira startup-nya legit nggak sih gitu kan? Oke nggak ya prospeknya? Berapa sih valuasinya gitu kan? Karena kalau misalkan valuasinya masih kecil gitu kan, nanti kan ini bisa aja startup itu ada yang sukses, ada yang berhasil gitu kan. Kalau nggak sukses kan, mohon maaf nih ya, mohon maaf bangkrut gitu kan, mohon maaf nih. Ada kan startup yang seperti itu gitu. Kan aku jadi takut nih kalau aku salah ngambil keputusan, benar nggak? Nah, teman-teman buka yang namanya crunchbase.com di sini. Nah, ketika teman-teman buka crunchbase.com di sini, ini beruntung ya teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Teman-teman, aku mau kasih tunjuk satu perusahaan baru yang namanya Astro.
gitu kan. Kalau teman-teman sering buka yang namanya LinkedIn atau sering baca, kita ada kedatangan satu disruptor atau satu pengganggu nih gitu kan. Nih teman-teman kalau biasanya beli belanja gitu kan, belanja kebutuhan sehari-hari biasanya kan Indomaret gitu kan, Alfamart gitu kan, Giant dan lain sebagainya gitu. Ada sekarang yang namanya Astro nih gitu. Astro itu ada tagline-nya, oh bukan Astro yang ini. Astro, mana ya? Yang tadi Mas yang Oh logonya yang keluar. ini. Betul, yes, yang ini. Astro itu ada tagline gitu kan. Bentar, minum dulu. Astro itu ada tagline. Tagline-nya adalah 15 menit nyampe. Bayangin, 15 menit. Teman-teman cuma pakai aplikasi, belanja sayuran, belanja groceries, gitu, belanja buah-buahan, gitu kan. Duduk di rumah, bayarnya pakai online, gitu kan. Kemudian transfer, m-banking, atau misalkan pakai OVO, Grab, dan lain sebagainya, gitu kan. 15 menit sampai, gitu sih. Jadi ini Astro ini cukup oke ya. Kalau teman-teman pengen tahu siapa sih sebenarnya head-to-head levelnya Astro, teman-teman mungkin di Surabaya ada yang namanya sayur box, let's say gitu kan. Belanja nggak pakai ribet gitu kan. Nggak usah keluar, panas gitu kan ya. Mahal krim malamnya ya nggak sih Kak gitu kan. Mendingan duduk cantik aja di rumah pakai aplikasi gitu kan. Nah ternyata ada lawannya nih gitu kan, Astro gitu kan. Kak, aku di-approach nih sama Astro, kira-kira legit nggak sih? Teman-teman bisa tahu di sini ada total fundingnya itu berapa? 31,6 million US dollar gitu kan. Investornya ada berapa? Ini ada seriesnya di sini, series A gitu kan. Luar biasa. Jadi teman-teman udah tahu. Tadi kan ada levelnya, ada seed funding, ada series, ada pre-series A, ada series A, ada series B, series C, series D, dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti teman-teman daftar ke sebuah startup, teman-teman harus tahu, is this legit? Is this startup is legit enough for me to join gitu kan? Atau belum gitu kan? Nah, kalau teman-teman nggak tahu ini, ya ini bisa jadi salah atau misleading dalam mengambil keputusan gitu kan. Nah, beruntung teman-teman yang udah datang jadi tahu Crunchbase gitu sih. Kira-kira dari sisi teman-teman ada yang ingin tahu gitu kan? Kira-kira ada yang ingin tahu terkait startup yang lain seperti apa nih? Aku kasih contoh satu lagi deh ya, boleh ya? Nah, aku satu contoh adalah Aruna gitu kan. Tadi aku bilang nih, Aruna itu adalah terkait jualan ikan. Kita mungkin nggak berpikir ya, ternyata kalau ada ya yang mau menggarap jualan ikan gitu kan. Karena kan kalau kita mau beli iklan segar, let's say gitu kan, harus ke pasar, becek, nggak ada ojek gitu kan, misalkan panas-panas gitu kan ya, bedak mahal gitu kan, krim malam mahal gitu kan males banget gitu loh. Ternyata Aruna itu mengcapture ini, tapi nggak cuma mengcapture dari sisi krim malamnya ya, tapi tujuannya tuh mulia gitu sih, bahwa gimana caranya peternak ikan ini bibitnya itu oke gitu kan, kemudian dijual dengan harga yang layak, jadi menguntungkan buat peternak gitu kan. Peternak bisa mendapatkan pasar yang lebih besar, tidak hanya di kota atau di daerah tersebut, tapi mungkin sampai ke luar negeri dengan bantuan sistem digital. Ada yang namanya Aruna, ada yang namanya e-fishery di sini. Kalau teman-teman misalkan ditanya nih terkait, oh Aruna ada di series A gitu kan, udah 100 miliar US dollar. Kalau tadi kan sekitar 30-an ya Astro. Karena Astro baru launching sih sekitar bulan lalu gitu kan. Nah, ini Aruna udah agak lama gitu kan sebenarnya. Jadi kayak teman-teman udah mulai tahu nih, ketika teman-teman mau masuk ke startup, oh kira-kira aku harus masuk ke startup yang mana sih dan lain sebagainya. Gitu ya. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu. Aku kembali lagi ke bagian apa tuh namanya slide ya, di bagian slides. Semoga sudah kelihatan untuk slide-nya. Nah ini dia. Sip. Udah tahu ya terkait Crunchbase ya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan udah lulus dari Erlangga gitu kan, para kesatria muda Erlangga harus tahu gitu kan terkait ini gue mau kerja di perusahaan apa sih sebenarnya gitu kan, udah ada di posisi apa dan lain sebagainya gitu sih. Semoga informasi ini berguna ya, dan yang lebih berguna lagi gitu kan habis ini kita masuk ke inti pada acaranya terkait value proposition canvas dan juga business model canvas gitu kan. Ini kembali lagi ke bagian yang namanya inovasi. Kenapa kita kembali yang namanya inovasi? Sebuah startup itu
erat kaitannya dengan yang namanya inovasi gitu kan. Baik itu inovasi proses gitu kan, inovasi produk gitu kan, inovasi problem solving dan lain sebagainya, segala segala macam inovasi gitu kan. Nah, apa itu inovasi? Inovasi ini adalah sebuah pengembangan yang sekaligus diimplementasikan atau gagasan baru yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas transaksi tertentu di dalam organisasi. Ini teoretikalnya gitu kan. Berat banget gitu kan. Pusing, inovasi itu seperti apa sih? Nah, untuk teman-teman lebih mudah memahami apa itu inovasi, ini kayaknya ada yang namanya activity time gitu kan. Boleh tulis di chat box ya, please. Ini yang masih on seger-seger nih para para cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik di sini, para kesatria muda dari Erlangga gitu kan. Menurut teman-teman, kalau aku bertanya terkait bakso gitu kan, kira-kira inovasi apa sih yang akan muncul kira-kira di chat box gitu? Boleh ditulis di chat box. Ini siang-siang habis makan siang, aku juga habis makan siang agak sedikit ngantuk gitu ya. Tapi biar biar kita nggak ngantuk tuh aku biasanya senam dulu gitu kan. Nah, apalagi aku lagi bawaan materi tuh, aku nggak mungkin ngantuk gitu kan. Karena aku pengen memberikan insight yang sangat sangat bagus nih udah di capture sama tim Sipar Academy. Kira-kira kalau ada bakso gitu kan, menurut teman-teman ide inovasi apa sih yang akan dikeluarkan gitu? Boleh tulis di chat box gitu. Kak Anton nih kira-kira kalau bahas bakso, mau ngeluarin ide inovasi apa sih kira-kira kalau dari sisi Kak Anton? Kalau aku tuh pengen bikin bakso lobster Mas, kayak di Bekasi. Di Bekasi tuh banyak tuh inovasi bakso lobster. Emang laku ya bakso lobster ya? Laku sampai masuk berita di TV 7 Mas. Oh, oke. Sampai masuk berita di TV 7 gitu kan. Mas Anton bilang kalau tahu yang namanya bakso gitu kan. Ternyata dia bikin yang namanya inovasi berupa bakso lobster gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang namanya bakso granat, ya nggak sih? Bakso kerikil lah, bakso beranak lah, ya nggak sih gitu kan? Atau bakso-bakso dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya ya itu inovasi, betul gitu. Tapi inovasinya masih masih sekedar inovasi produk gitu kan ya. Jadi kayak belum ada inovasi yang apa ya masif ya gitu karena berinovasi pada isiannya aja produk bakso kepiting seperti Mas Randy bilang ya. Jadi kayak ini tuh inovasinya tuh masih sejauh inovasi produk, benar nggak sih? Ada bakso kepiting seperti Mas Randy bilang, ada Mas Anton bilang bakso lobster ya nggak sih? Kalau di deket aku gitu kan, aku tuh dari Solo gitu, ada yang namanya bakso beranak gitu kan misalkan, atau bakso kerikil yang nggak dalamnya juga nggak kerikil sih, tapi mungkin daging-daging gitu ya. Tapi kayak ya ini inovasi betul, tapi baru sejauh inovasi produk ya. Jadi inovasinya tuh produknya yang dibedain. Ada yang namanya diversifikasi produk gitu ya. Jadi bukan inovasi yang wow, tapi hanya diversifikasi produknya. Produknya tuh di leverage di sini. Nah, aku mau nanya satu kali lagi nih, misalkan kalau aku nulis yang namanya penjual buah gitu kan. Inovasi apa sih yang bisa dilakukan sama penjual buah gitu kan? Mungkin Mas Randy mau coba jawab, Kak Nurman gitu kan, Kak Nurin atau Mas Anton kalau jualan buah. Aku tahu nih Mas Anton kan jualan frozen food nih gitu kan. Nih kalau aku misalkan nanya terkait jualan buah gitu kan, Mas Anton akan bikin inovasinya nih seperti apa, Mas Anton? Boleh boleh sambil komen nih gitu kan. Kalau aku seandainya ada ide jualan buah, aku pengen bikin punya toko yang full pakai ini Mas. Tokonya full pakai freezer. Karena kan kalau jualan kayak gini kan ada orang nih yang higienis itu terus mempertanyakan dong. Ini jualan buahnya dibuka panas-panas gini apa enggak dilalerin gitu sih Mas. Kepikirannya itu ya, jadi punya toko yang full freezer kalau misalnya jualan buah. Jualan buah pakai tosa tapi ada freezernya gitu ya Mas. Jadi kayak tosa keliling dengan freezer gitu ya. Iya. Dalam misalnya tinggal masuk aja mau pilih produknya. Ini bagus juga sih sebenarnya. Tapi listriknya jebret ya nggak sih? Ya nggak sih langsung bayar sebulan listriknya bisa 5 juta gitu kan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nih kira-kira terkait jualan buah, teman-teman mau komentar apa sih inovasi yang bisa dilakukan dari sisi jualan buah gitu kan. Nah, ini kalau aku sedikit kasih benang merahnya ya. Ketika teman-teman berbicara terkait jualan bakso tadi, Mas Randy bilang ada yang namanya bakso kepiting, gitu kan. Jualan buah bisa aja sih, aku jualan buah
pitch yang jarang banget ada di Indonesia, itu diversifikasi produk. Betul gitu. Apakah inovasi? Belum gitu kan. Tapi kalau aku berbicara terkait inovasi dan ini adalah jualan buah, aku nggak akan berpikir terkait jualan diversifikasi produknya. Tapi gimana saya memberikan yang namanya value added untuk ini jualan buah. Contohnya seperti apa? Kalau saya jualan buah secara offline di Jalan Pemuda misalkan, saingan sama ayam goreng pemuda ya atau bebek sinjai misalkan ya deket-deket bebek sinjai misalkan jualannya gitu kan ya udah saya akan menjangkau daerah itu aja gitu unless saya menggunakan yang namanya Grab kemudian GoSend dan lain sebagainya yang mungkin bisa menjangkau sekitar 40 km ini ada limitasinya bener kan kayak gitu. But that's innovation. Kenapa? Karena saya nggak cuma jualan untuk masyarakat di daerah sini gitu kan. Saya bisa menyediakan channel penjualan yang lain untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Ini namanya ada penetrasi pasar di sini. This is innovation gitu kan. Karena kita memberikan value added. Buahnya tetap sama, iya, karena kita tidak berbicara terkait inovasi terkait diversifikasi produk, tapi inovasi untuk memberikan nilai tambah gitu kan. Contohnya nih, kalau kita menyambungkan dengan sayur box. Contohnya nih, kalau saya menyambungkan dengan yang namanya Astro gitu kan. Kalau teman-teman pernah belanja yang namanya sayur box gitu kan. Ada yang namanya klasifikasinya. Ada yang namanya buah imperfect. Ada yang namanya buahnya tuh hidroponik. Ada yang namanya buahnya itu kelas apa gitu. Si seller itu udah memberikan yang namanya perbedaan, udah memberikan yang namanya value added. Kalau lu pilih yang namanya buah kelas imperfect, ya jangan harapkan kualitasnya bagus-bagus amat gitu kan, sesuai dengan harganya gitu kan. Tapi kalau lu pilih yang namanya buahnya itu hidroponik, of course gitu kan, dari secara penanaman, dari secara material handlingnya itu pun berbeda. Dan mereka juga memberikan yang namanya value added yang lain. Kalau kita berjualan buah nih, gitu kan, di offline, biasanya cuma dikasih kresek gitu kan. Apalagi sekarang kalau go green, udah nggak pakai yang namanya kresek gitu kan, ambil sendiri, kempit sendiri pakai tangan gitu kan. Tapi yang namanya Astro atau sayur box, mereka memberikan yang namanya kardus gratis, packaging gratis gitu kan, biodegradable gitu kan. Kalau misalkan ini dibuang, 2 tahun akan mengurai bersama tanah gitu kan. Mereka sudah memikirkan value added-nya, 15 menit sampai, buahnya kualitasnya bagus, kondisinya oke, kemudian packaging-nya juga menarik gitu kan. Lu nggak perlu kemana-mana. Belinya di apps aja, ada diskon pula kadang-kadang kalau kita ngumpulin yang namanya poinnya. Kayak gitu loh. Ini yang namanya inovasi. Ada yang namanya value added lebih yang diberikan kepada penjual, kepada para pembeli gitu kan. Bukan cuma sekedar menginovasi produknya yang tadi saya maksud ya. Produknya bakso cuma jadi bakso kerikil, bakso beranak gitu kan, bakso kepiting dan lain sebagainya. That's product innovation. Product diversification. Yang namanya innovation itu is beyond than product diversification gitu kan. Value added services gitu sih sebenarnya. Aku coba lanjut ya. Nah, sebenarnya lalu apa sih sebenarnya perbedaan inovasi pada umumnya dengan budaya inovasi pada startup gitu kan. Karena tadi Mbak Nurin juga sempat komentar ya, makasih Mbak Nurin bilang yang namanya inovatif gitu sih. Apa sih sebenarnya perbedaan inovasi pada umumnya dengan budaya inovasi pada startup gitu kan. Nah, ini kita sudah sampai kepada inti dari materi ini ya. Dari awal tadi itu introduction gitu kan. Ini udah mulai bagian inti nih gitu kan ya. Mungkin teman-teman pada ngikutin Lambe Turah nggak sih sebenarnya gitu, mohon maaf nih ya. Kalau teman-teman ngikutin Lambe Turah gitu kan, berita ini 2 atau 3 minggu yang lalu gitu kan, pada tahu Mawar Afi nggak ya? Ini penyanyi favoritnya Mas Anton dulu kan ya, anak-anak Afi gitu kan ya sebenarnya, Cycle 1. Pada ngikutin nggak ya sebenarnya terkait suaminya Mawar Afi gitu kan, ada yang mau ngikutin. Wah, aku seneng nih ngikutin ya, orang heboh ya, siap. Ini Mas, ternyata suaminya itu salah satu foundernya Bapak ID itu loh Mas. Oh kan, semua lambe-lambe banyak, bener ya. Ada kalau Korea nggak semua nonton, tapi kalau Lambe iya, semua bener nih. ya. Aku jadi heran ya, kenapa kalau yang Korea ternyata marketnya niche ya di sini ya gitu kan. Tapi kalau dibahas
bahas-bahas pelakor gitu, bukan belum nggak boleh spill dulu. Kalau bahas-bahas gosip kayak gini semuanya pada komentar gitu ya. Ini tapi jangan sampai yang masuk cuma ininya doang, mawar afinya doang ya, jangan ya. Aku tahu nih Mbak Sinta bilang semua lambe-lambe banyak, bener Mbak Sinta, aku juga ngikutin kok gitu kan. Ada Mak Rumpita gitu kan, ada Lambe Tura gitu kan, ada Mak Lamnur ya nggak sih gitu kan. Tapi kebetulan aku lagi off sosial media jadi nggak mau komen gitu kan. Kayak karena toxic nih, lama-lama aku cuma ngeliatin scrolling IG gitu, rebahan scrolling IG, kapan kerjanya gitu kan, ntar aku ditegur lagi sama bos aku ya nggak sih gitu kan. Nah cuma bukan ini poinnya adalah apa sih, bukan jadi Mbak Susi ya, aku lupa namanya Susi siapa gitu kan, tapi maksudnya adalah teman-teman tuh harus tahu, oh ternyata Mbak Sinta juga udah bilang ada yang namanya pelakor, bener sih banyak pelakor gitu. Tapi tujuannya lah bukan jadi pelakor, bukan itu bukan itu yang akan kita pelajarin gitu loh. Jadi bukan jadi pelakor, tapi jadi yang namanya pengganggu atau disruptor gitu. Kalau pelakor ya aku nggak mau bahas pelakor atau apa, aku cuma bahas yang namanya disruptor. Disruptor atau pengganggu ini memberikan yang namanya value added gitu kan, mengganggu gitu kan, tapi mengganggu dalam hal yang baik ya, mengganggu dalam hal yang baik, dalam artian memberikan yang namanya value added. Maksudnya seperti apa sih Put gitu kan terkait disruptor ini. Jadi aku nggak pengen teman-teman cuma nginget susinya doang ya, tapi aku cuma pengen ngingetnya adalah disruptornya gitu kan. Nah ini adalah terkait value added gitu kan. Aku pengen teman-teman tulis di chat box dong, mengganggu gitu kan. Kira-kira teman-teman di Surabaya ada Forever 21 ada lah ya. Ada nggak sih? Aku lupa ya. Kalau Matahari Store aja Mas. Oke, atau Matahari Store adalah di Surabaya. Ya nggak sih? Anak-anak Tunjungan Plaza melipir dulu ya ke Matahari Store gitu kan. Kira-kira kalau Matahari atau Forever 21 itu diganggu sama siapa sih? Kira-kira pelakornya siapa gitu, kalau biar gampang nangkepnya gitu ya. Boleh tulis di chat box gitu. Ini Kesatria Muda Airlangga lagi malu-malu kali ya siang hari ini ya Mas. Nah, ini aku senang nih. Uniqlo nih, anak Uniqlo banget nih Kak Dava ya. Sama, aku juga Uniqlo banget karena murah ya nggak sih? Kenapa Forever 21 jadi Netflix nih? Nah, kenapa Kak Nurin ini for Netflix nih ya? Kak Dio, aku juga H&M. Aku nggak gitu suka sih Kak, mahal soalnya. Kita nggak mau bahas mahal murah atau apanya ya. Tapi kira-kira kalau Matahari Department Store gitu kan, Forever 21, jualan-jualan baju gitu, itu yang ganggu siapa sih? Pelakornya siapa sih gitu? Kak Dava, Kak Dio gitu kan udah nulis Uniqlo sama H&M. Kak Nurin udah nulis Netflix. Ada lagi yang mau komentar di chat box gitu kan? Boleh nggak kira-kira teman-teman siapa sih pengganggu dari brand? Oke, kalau pengganggu adalah ini dia. Salah satu ya, aku nggak bilang ini pengganggu paling besar ya. Pengganggunya ini adalah si Shopee, salah satunya gitu kan. Contoh nih, pandemi di Indonesia itu pertama kali kasus ditemukan adalah tanggal 20 Maret 2020 gitu kan. Kemudian ada yang namanya PSBB gitu kan. Ada PPKM level 1, level 2, level 3 kayak ayam geprek gitu kan. Orang susah keluar dan lain sebagainya gitu kan. Mereka harus berpikir gitu kan. Terus ya mau keluar aja susah gitu kan. Ada COVID, sekarang juga masih ada. Even di luar sana udah jadi endemi ya, bukan pandemi lagi kan sebenarnya. Tapi kayak ternyata ada bisnis model baru yang udah lama dijalanin, sekarang makin booming karena ada yang namanya efek pandemi. Salah satunya adalah Shopee gitu kan. Ada Tokopedia dan lain sebagainya gitu. Daripada gua ribet-ribet keluar gitu kan, udah panas gitu kan dan lain sebagainya, krim malam mahal gitu kan. Mendingan di Shopee tinggal pilih, atau Uniqlo dan H&M ada aplikasinya gitu sih. Tinggal pilih gitu kan, tinggal bayar, nggak ada gratis ongkir, kalau purchase sekian ratus ribu udah nyampe ke rumah gitu loh. Ini yang namanya pengganggu, ini yang namanya disruptor gitu loh. Nah, kita kadang-kadang tidak berpikir ketika kita bikin usaha gitu kan, usahanya udah sukses gitu kan, nggak ada yang bakal nyaingin gue gitu kan. Siapa yang Matahari emang mungkin sudah berpikir, tapi mungkin lah dan sebagainya, ribet bayarnya, platformnya gitu kan, orang belum nyaman dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya things change gitu kan. Kemudian people move on gitu kan sebenarnya.
Bisa juga gitu sih sebenarnya dari orang yang biasanya punya habit beli offline jadi beli online. Karena kadang-kadang orang mikirnya gimana ya beli online kan nggak tahu size-nya. Kemudian bahannya bagus apa enggak, cuma baca tulisan bahannya polyester dan kan gue nggak tahu nih panas atau apa kagak gitu kan sebenarnya. Oke, cukup paham ya. Yang kedua aku mau nanya nih, boleh tulis di chat box. Kira-kira anak gaul Surabaya pasti tahu dong, sering banget nggak sih beli Starbucks? Kira-kira yang gangguin brand Starbucks siapa sih gitu? Sering ya Kak Sinta. Ini Kak Sinta ini kayaknya anak gaul Starbucks nih, Starbucks Sambil Surabaya lihat ya. ini kayaknya, sambil lihat lambe, sambil minum Starbucks ini. Iya, sambil scrolling lambe nih ya Kak Sinta gitu kan, Starbucks. Kopi kekinian murah-murah. Oke. Mas Muhammad Bohni bilang Excelso. Mantap, yes. Mas Wahyu bilang kopi kenangan. Kak Kusnul bilang Excelso. Luar biasa ya. Aku juga suka French fries-nya Excelso. Nggak nyambung gitu. Kita balik ke topik ya sebenarnya. Starbucks gitu. Siapa sih yang gangguin? Makasih ya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya konsepnya. Konsepnya itu adalah Starbucks itu sebenarnya sekarang digangguin sama beberapa brand kopi-kopi kekinian yang murah gitu kan ya. Kalau dulu tuh sebenarnya Starbucks itu mempositioningkan diri sebagai rumah ketiga. Kalau teman-teman baca di Harvard Business Review, Starbucks itu mempositioningkan sebagai rumah ketiga. Rumah ketiga konsumen. Rumah pertama adalah rumahnya beneran rumah gitu kan. Yang kedua adalah kantornya, yang ketiga adalah Starbucks gitu sih sebenarnya. Jadi daripada lu bosan di rumah gitu kan, lu bosan ke kantor, ke Starbucks aja gitu. Feels like home gitu kan, feels like lo bisa kerja juga di Starbucks gitu kan. But things change gitu kan. Starbucks gitu, nggak nyangka pandemi juga ada gitu loh. Kemudian ada yang namanya kopi to go. Orang-orang sekarang lebih ke kopi itu bukan lagi kewajibannya, tapi lebih kepada lifestyle gitu sih, ya nggak sih gitu kan. Banyak seri-series yang kemana-mana tuh bawa kopi, bawa apa sih itu namanya kopi to go yang bisa dibawa enak dan lain sebagainya gitu kan. Pandemi banyak kopi-kopi kekinian yang bikin namanya, aku tahu yang bukan di Indonesia tuh kalau nggak salah yang menginisiasi antara kopi tuku atau kopi kenangan. Aku agak lupa. Menginisiasi yang namanya jualan kopi 1 literan. Dulu Starbucks belum ada. Yang menginisiasi adalah kopi-kopi kekinian tersebut gitu. Siapa yang nyangka kopi yang dijual 1 literan itu akan menjadi booming gitu kan. Ini disruptor namanya gitu kan. Starbucks tidak memikirkan hal tersebut. Hingga akhirnya dia ngikutin tuh Starbucks. Bener kan? Nah, dia ngikutin tuh. Dia jualan dari yang cuma small, dari tall, grande, venti, kemudian ada yang namanya 1 literan. Ini yang namanya value added service gitu. Siapa sih yang mikir bahwa ternyata kopi ada juga ya yang butuh 1 literan gitu, bisa disimpan di kulkas dan lain sebagainya gitu. Satu lagi brand tempat saya apa sih yang Bluebird juga ada di Surabaya kan ya. Nah, kira-kira yang gangguin Bluebird itu siapa sih gitu. Menurut teman-teman kira-kira bisa kasih komentar di chat box siapa sih yang gangguin Bluebird gitu. Grab, Gojek, Mas Dio nih pelanggan. Uber, yes, meskipun Uber udah caps ya Kak Dava dari Indonesia, tapi thank you nih poinnya noted banget. Atau ada lagi pemain lain gitu kan. Kalau teman-teman sering main ke Bandara Juanda, aku nggak tahu ya di Surabaya udah ada atau belum, tapi di Jakarta udah ada yang namanya Maxim, ya nggak sih? Kalau teman-teman transportasi gratis pemerintah boleh ya, Maxim ada ya, oke, thank you nih, nah aku seneng nih, nah Maxim, Uber, Grab, Gojek gitu kan, nah dia mengganggu nih yang namanya Bluebird gitu kan. Bluebird dulu aku inget banget Gojek itu pertama kali muncul itu di tahun 2015 dan aku baru join yang namanya manajemen trainee di belum hitting hard parah karena mereka baru ngeluarin yang namanya Go Ride ya, pakai motor, ojek motor gitu kan sebenarnya. Ternyata dia berpikir lagi gitu kan, Go Ride laris banget gitu. Coba deh keluarin yang namanya Go Car gitu kan. Apalagi harganya murah, cashback-nya gede, vouchernya gede gitu kan. Udah kena banget tuh yang namanya perusahaan taksi terbesar di Indonesia, Bluebird tidak akan menyangka
bahwa yang namanya digitalisasi gitu kan, itu bisa mengobrak-ngabrik pangsa pasar dari Bluebird itu sendiri. That's value added. Itu namanya digitalization, membuat yang namanya value added berbeda untuk para brand ini sehingga mengobrak-ngabrik pangsa pasar yang dimiliki oleh brand-brand kuat yang selama ini berada di puncak keemasannya gitu. Nah, lalu sebenarnya kira-kira innovate like a startup, ketika kita berinovasi seperti startup, saya berbicara nggak cuma sebagai diri sendiri ya. Ketika saya mau berinovasi gitu kan, atau misalkan saya bikin usaha dan saya ingin berinovasi untuk produk saya, itu kapan sih saya mulainya gitu loh? Di saat konsumen punya yang namanya masalah, gitu sih sebenarnya. Ini contoh yang paling gampang adalah namanya Gojek gitu kan. Ketika dulu ada istilah yang namanya opang, ya nggak sih, ojek pangkalan gitu kan. Tapi kalau kita mau pergi ke dari misalkan dari Jalan Pemuda ke Tunjungan Plaza itu dikepruk, ya nggak sih, misalkan 15.000 Mas gitu, 20.000 gitu kan. Larang banget Pak gitu kan misalkan. Nah, konsumen punya masalah di sini gitu kan. Daripada aku males gitu kan, males numpak iki gitu karena larang gitu kan misalkan. Konsumen punya masalah di sini, ada yang namanya Nadiem Makarim yang sekarang menjadi salah satu menteri pendidikan kita gitu kan ya. Dia tahu bahwa ada yang namanya konsumen ini punya masalah nih, ada gap kebutuhan gitu kan. Nah, dia nyiptain yang namanya digitalisasi gitu kan. Orang bisa pesen gitu kan, harganya diatur gitu kan sesuai dengan jarak dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya inovasi. Inovasi dimulai ketika konsumen punya masalah. Ini adalah salah satu contoh gitu kan. Nah, untuk teman-teman lebih memahami terkait inovasi gitu kan. Teman-teman silahkan kalau yang suka baca buku nih ya, kayak Mas Anton dan juga aku, kita suka baca buku sebelum tidur gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah dari bukunya Steve Blank yang judulnya itu The Four Steps of Epiphany gitu kan ya. Di The Four Steps of Epiphany ini menjelaskan bahwa ketika kita pengen berinovasi secara startup, seperti startup itu ada 2 step yang dilakukan. Kayak tadi Mas Ali bilang yang bikin yang namanya startup gitu kan. Dia tuh sebenarnya udah melakukan 2 hal berikut ini. Dia mencari search what is customer discovery and customer validation. Second one adalah Mas Ali udah melakukan yang namanya execution, customer creation and company building ya. Jadi ini udah menuju ke inti topiknya ya. Ini aku bilang dari awal ya. Ini materi memang agak berat, betul, yes. Tapi kalau teman-teman bisa excel di sini, aku yakin ketika teman-teman dapat business case gitu kan, dapat study case ketika daftar sebuah perusahaan, nih teman-teman bisa mengaplikasikan ini dengan mudah gitu kan. Karena teman-teman tahu tools-nya, teman-teman bisa menjawab dengan lebih efektif dan juga efisien lagi gitu. Lakukan yang namanya search dan juga execute gitu kan. Aku nggak akan jelasin satu-satu gini, tapi aku mungkin lebih jelasin pakai pakai contoh kali ya gitu kan. Karena kalau jelasin terlalu theoretical, takutnya teman-teman agak-agak bingung dan agak-agak boring gitu. Tapi kalau pakai contoh mungkin teman-teman akan lebih nangkep gitu kan. Customer discovery gitu kan sebenarnya. Pandemi hitting di Indonesia 2020 seperti saya sebutin tadi gitu kan. Dan ternyata orang-orang ada yang namanya perubahan behavior. Biasanya nongkrong gitu kan, udah dibatesin, nggak boleh gitu kan. Terus aku mau belanja gimana? Aku mau beli-beli gimana gitu kan. Di sini kemudian ada yang namanya kebutuhan berbelanja yang tidak bisa digantikan gitu kan. Tapi bisa digantikan medianya, channelnya gitu. Channelnya adalah berbelanja online gitu kan. Ini ada yang namanya customer validation. Gue tetap butuh gitu kan. Gue tetap butuh belanja groceries, gue tetap butuh belanja kebutuhan yang lain sebagainya. Cuma gue nggak bisa lagi offline gitu kan. Kenapa? Karena ya adanya COVID-19, ada namanya PSBB, ada yang namanya PPKM dan lain sebagainya. Ada yang namanya masalah. Di sini teman-teman bisa bikin yang namanya eksekusi dari customer creation dan juga company building di sini. Customer creation itu maksudnya seperti apa gitu kan? Gimana caranya yang mau belanja online itu bisa menemukan kebutuhannya. Contoh gitu kan.
aku mau belanja barang, tapi aku nggak mau barangnya yang murahan, nggak level gitu. Sorry to say nih guys, gitu. Contoh nih ya, contoh gitu kan. Shopee punya, nah contoh aja ya, ini contoh biar lebih gampang ya. Di customer creation-nya, dia tahu ada kebutuhan dari searching dari customer discover and customer validation. Kemudian customer creation-nya adalah, oh ada nih customer yang kelas atas, kelas menengah, dan mohon maaf, kelas menengah ke bawah gitu kan. Dia membedakan gitu kan. Kalau teman-teman sadar ada yang namanya Shopee Mall sekarang. Barang-barangnya adalah barang-barang asli brand tersebut gitu kan. Contohnya brand L'Oreal, brand Unilever. Ya dari mereka benar-benar Shopee Mall gitu kan. Ada juga teman-teman kalau sadar sekarang ada yang namanya Shopee Luxury. Barang-barangnya barang-barang mewah, Gucci, Prada, Goyard dan lain sebagainya, bling bling, Air Jordan dan sebagainya, swag dan lain sebagainya. Nah, that's customer creation gitu kan. Dia menciptakan yang namanya ada kebutuhan yang berbeda dari masing-masing segmen di sini. So I need to do something in here gitu. Contoh yang paling gampang lagi adalah misalkan Gojek. Gojek mengeluarkan yang namanya GoRide untuk motor, gitu kan. Keluarin lagi yang namanya GoCar untuk mobil. Keluarin lagi kemudian yang namanya ada yang namanya taksi, ya nggak sih? Keluarin lagi dia diversifikasi produk namanya GoSend dan lain sebagainya. GoMart, gitu kan. GoDog dan lain-lain. Nggak ada Goblok aja ya, bercanda ya kayak gitu. Jadi this is customer creation. Dari customer validation, gitu kan. Masalahnya itu tahu apa, gitu kan. Kemudian di create di sini sebenarnya apa sih yang harusnya dilakukan di sini gitu sih sebenarnya hingga akhirnya company-nya gede gitu kan, company-nya gede hingga akhirnya company building. Ini semoga teman-teman cukup nangkep ya terkait penjelasan dari Steve Blank di The Four Step of to the Epiphany di sini dari bagian search dan juga execute di sini dari customer discover, customer validation, customer creation dan juga company building di sini. Nah, kalau teman-teman masih bingung gitu kan, nih contoh nih ya, banyak ketika teman-teman daftar MT gitu kan, dikasih yang namanya study case gitu kan, atau daftar startup dikasih yang namanya study case gitu kan. Terus bingung jawabnya itu harus seperti apa gitu kan, atau ikut business case competition. Aku tahu di UNER itu ada business case competition, aku lupa namanya apa di aku waktu aku S2 aku pernah ikut juga gitu. Tapi aku lupa namanya apa business case competition-nya gitu kan. Nah, itu value proposition canvas gitu sering digunakan. Ini umum banget digunakan ketika teman-teman itu pengen menerjemahkan innovate like a startup, pengen menerjemahkan apa sih yang harus gue create gitu kan, product services apa sih yang gue create dan lain sebagainya. Nah, bacanya dari kanan ya, dari customer jobs, kemudian teman-teman tahu masalahnya tuh yang harus dihadapi, masalah yang harus diselesaikan itu seperti apa. Kemudian nilai tambahnya yang harus diberikan itu seperti apa dan lain sebagainya. Hingga nanti munculnya green creators, ada yang namanya masalah, kemudian ada yang namanya dari masalah ini kepencet. Dari adanya masalah ini apa ya yang harus saya berikan untuk menyelesaikan ini masalah gitu kan. Ada yang namanya nilai tambah, lalu nilai tambah seperti apa yang bisa kita berikan hingga muncul yang namanya produk atau services. Ini hampir mirip ya. Tadi kalau misalkan teman-teman bikin startup gitu kan, terus kesulitan funding, bener nggak? Sebenarnya kan teman-teman produk atau servisnya di sini berarti nanti di mikirnya tuh mundur. Produk servisnya di sini adalah gua harus dapat yang namanya funding, bener dong, ya nggak sih? Gue bikin startup, gue kesulitan dapat funding nih. Gimana caranya gue produk service-nya dapat funding, bener nggak? Dibalik mikirnya, jadi jangan dari kanan tapi dari kiri. Ini bisa juga sih sebenarnya. Tapi lazimnya itu dari kanan, karena kita harus menjawab sebenarnya, bikin poin gitu kan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk menjawab permasalahan dari customer itu sih sebenarnya. Hingga nanti keluar produk and service-nya apa. Jadi tadi Mas Ali itu tadi bagus banget. Pertanyaan dia adalah, Kak, gue tuh lagi bingung banget gitu kan gimana caranya menyelesaikan masalah apa ya karena keterbatasan funding dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di sini berarti produknya Mas Ali bisa aja di sini adalah keterbatasan funding di sini, benar kan? Nah, Mas Ali bisa berpikir dari hulu ke hilirnya atau dibalik dari hilir ke hulu gitu kan sebenarnya. Bisa pakai yang namanya value proposition canvas. Ada satu lagi tools tadi nanti namanya adalah business model canvas. Untuk lebih memahaminya terkait value proposition canvas,
Astagfirullahaladzim, udah 1,5 jam ya. Oke. Maaf nih, kalau materinya seru nih aku nggak kadang-kadang lupa waktu gitu kan ya. Nah, ini aku kasih contoh aja gitu kan, gimana sih cara mendapatkan pacar idaman gitu kan. Cara mendapatkan pacar idaman itu dimulai saat mereka ini biar gampang aja ya gitu kan. Aku tahu value proposition canvas itu susah gitu kan. Tapi aku nggak pengen jelasin value proposition canvas dengan yang lebih rumit. Aku ajarin dengan yang lebih gampang gitu kan. Contohnya itu adalah di sini ya. Di product and service-nya, aku tuh pengen dapat pacar idaman gitu kan. Yang misalkan anak-anak Surabaya, aku pengen dapat koko-koko ganteng gitu misalkan gitu kan. Atau dari cewek-cewek aku tuh pengen dapat imam gitu kan, let's say misalkan gitu kan, piye carane aku etok pacar idaman itu gitu kan sebenarnya. Jadi dibalik mikirnya dari hilir ke hulu gitu kan. Nah, caranya adalah dimulai saat mereka memiliki masalah dan kita bertindak sebagai problem solver dan kita memberikan value added terkait kehadiran kita kepada orang tersebut. Kak, masih ngawang-ngawang gitu loh. Jelasin ben aku luweh paham gitu loh. Oke, yuk. Tak jelaskan yang gini ya, terkait gimana sih cara menggunakan value preposition canvas. Serupa tak sama ya case-nya. Karena aku nggak pengen kasih yang berat-berat, ini materinya tuh udah berat gitu kan. Jadi kita kasih contoh yang gampang aja biar teman-teman tuh paham gitu kan ya. Kita balik gitu kan. Teman-teman pengen dapat pacar let's say gitu kan, atau pengen jadi eligible single gitu, eligible single woman or single man gitu kan. Nah, kita berangkat tuh gitu kan sebenarnya. Kalau teman-teman pengen dapat pacar contohnya, pacar seperti apa sih yang pengen teman-teman dapetin gitu kan? Berangkat dari customer jobs-nya gitu kan. Looking dari pacarnya, ketemuan, ya nggak sih pergi date, finding chemistry, terus jadi pacaran gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman itu punya keinginan dan ada ketakutan ya. Contohnya keinginannya seperti ini. Kalau cewek-cewek nih ya, misalkan Mbak Ratna, ini contoh aja ya Mbak Ratna, mohon maaf nih ya gitu kan. Mbak Ratna pengen yang nyambung gitu kan, ngobrolnya gentleman gitu kan. Kalau keluar mobil dibukain gitu kan, kalau tiap hari dipayungin gitu kan, atau kok committed gitu kan, nggak selingkuh, easy going sama good looking kayak Namdosan siapa sih? Namdosan ya Mas Anton. Aduh Namdosan. ketahuan gue nggak nonton filmnya gitu kan. Tapi Haji mungkin Pyong bukan Haji Pyong ya Mas. Kan pada dimarahin fansnya. Oke. Nah, tapi ternyata Mbak Ratna tuh ada kesakitan di sini. Aku tuh pernah trauma gitu kan, di ghosting. Contoh ya Mbak Ratna, aku cuma izin mohon maaf nih pakai namanya doang gitu kan. Kemudian pernah sakit hati dan lain sebagainya. Nah, dari customer profile teman-teman tahu, teman-teman pengen punya pacar, teman-teman udah bisa nge-mapping customer-nya seperti apa, value proposition yang diberikan seperti apa, gitu sih sebenarnya. Contoh nih ya, dari connected, easygoing, good looking, gentleman, and committed, teman-teman bikin bahwa, oh gue harus jadi right man and the right place, gitu kan. Setiap dia ada, gue harus selalu ada, gitu kan. Kemudian dia suka yang connected gitu kan. Berarti gue suka mendengar gitu. Ya dia mau cerita apa aja, udahlah makan aja deh. Yang penting gue dengerin gitu. Yang penting dia tahu gue selalu ada, gue selalu dengerin dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian credible on sosial media gitu kan. Gue nggak follow cewek-cewek yang berbikini gitu kan, atau wanita-wanita Thailand gitu kan, enggak gitu kan. Tapi emang bener-bener follow-nya yang lurus-lurus aja misalkan. And women always right and comes first gitu kan, selalu didahulukan gitu kan, selain sholat dan keluarga ya, let's say contohnya gitu. Kemudian ternyata ada yang pernah yang misalkan takut pacaran gara-gara pernah sakit hati, trauma, atau di ghosting ya anak-anak sekarang ya. Mungkin Mbak Sinta contohnya pernah di ghosting gitu kan. Nah Mbak Sinta butuh yang problem solver, dapat diandalkan sama bisa empathy gitu kan. Jadi kayak bisa merasakan posisi sebagai cewek gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Hingga akhirnya muncullah produknya itu adalah sebagai relationship approach gitu kan. Jadi apa yang ingin teman-teman dapatkan itu teman-teman bisa memapping ya di search and execute tadi. Punyanya Steve Blank ya tadi, dari based on customer profile dan juga value preposition. Ini cara gampangnya untuk teman-teman tahu gitu kan. Ini yang lebih seriusnya nih. Kalau lebih seriusnya ini adalah value prepositionnya shipper gitu kan. Nah, ini kalau aku jelasin ini pasti teman-teman akan lebih bingung lagi gitu kan sebenarnya. Tapi kayak kita jelasin lebih yang gampang dulu, yang lebih mudah dulu, sehingga teman-teman bisa lebih memahaminya. Ini nggak akan aku jelasin ya, gitu sih sebenarnya. Jadi kayak shipper itu sebenarnya value proposition-nya seperti apa. Nah, baru dari value preposition ini,
teman-teman masukin nih ke dalam yang namanya inovasi berupa business model canvas. Itu sih sebenarnya. Jadi teman-teman, ini penting banget ya. Kalau teman-teman anak entrepreneurship, aku inget banget, kita disuruh bikin yang namanya proposal bisnis, dan proposal bisnis itu it works dengan menggunakan value proposition canvas dan juga business model canvas, dan it works also ketika teman-teman bikin yang namanya usaha, terutama startup juga, karena ada sekitar 9 di sini, benar nggak sih? 3 ya, 9 benar, 9 kuadran yang harus teman-teman kuasain ketika teman-teman itu bikin yang namanya bisnis gitu. Ini nggak akan aku bahas satu persatu ya. Contoh nih. Kalau ini aja Mas Put, kalau dari Mbak Ratna dan teman-teman Puner pengen fokus bahas bisnis model canvas, nanti tinggal minta ke kita lagi, nanti kita bikinin sih. Ini Iya, ada keterbatasan waktu juga kali ya. Keterbatasan waktu ya Mbak Ratna. Mohon maaf nih, aku nggak nyangka udah 1,5 jam ya. Tapi ini intinya adalah dari value proposition canvas itu diubah menjadi business model canvas. Gitu sih sebenarnya. Jadi teman-teman akan tahu nih, tadi kalau Mas Ali kesusahan dengan fundingnya, cost structure-nya yang bisa gue kurangin yang mana gitu sih sebenarnya. Value proposition apa yang bisa gue tambah gitu. Key resources-nya perlu gue kurangin atau enggak ya gitu kan. Apakah satu orang bisa menguasai beberapa bidang atau perlu banyak orang kayak gitu. Ketika Mas Ali sudah melakukan yang namanya business model canvas dengan sangat baik gitu kan, ini bisa sedikit memberikan gambaran lah kepada masalah yang sedang dihadapi gitu sih sebenarnya. Ini tools yang udah umum digunakan ketika teman-teman mau bikin yang namanya usaha gitu kan. Dan tahukah teman-teman, ternyata 75% startup itu gagal. Ya, ini fakta ya gitu. Ketika teman-teman bikin usaha, nggak cuma startup ya, usaha pun kadang-kadang gagal gitu kan. Nah, lalu kok bisa sih sebenarnya gitu kan? Karena terkadang kita tuh terlalu memprediksi dalam jangka panjang gitu kan. Padahal jangka panjang itu susah gitu kan. Kadang-kadang bahkan ketika kita punya tim BI sekalipun ya yang memprediksi dalam jangka panjang itu kadang-kadang susah. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang kadang-kadang itu mempengaruhi dan nggak kelihatan gitu, inflasi gitu kan, kemudian hal-hal lain, perubahan ekonomi, politics dan lain sebagainya gitu kan, dan terlambat mendapatkan feedback gitu kan. Startup itu biasanya fokus pada nggak dalam pengembangan jangka panjang terlebih dahulu gitu kan, tapi dalam jangka pendek gitu kan. Nah, startup bisa berhasil ketika mereka terus mendapatkan yang namanya feedback gitu kan. Ketika tadi Mas Ali mendapatkan yang namanya kesusahan gitu kan, dengan Mas Ali terus keep continue gitu kan, ngadain yang namanya stand up gitu, stand up every week atau stand up every day gitu. Kita masalahnya ini, apa sih yang harus kita lakukan? That's getting feedback gitu kan sebenarnya. Karena getting feedback itu nggak melulu harus dari high level management gitu kan. Bisa aja dari subordinate, dari peers, dan juga dari semua all level gitu kan. Karena terlambat mendapatkan feedback itu juga bisa berakibat buruk di sini gitu sih. That's the reason 75% of startup itu biasanya failed gitu kan. So, innovation becomes a new normal. How to innovate like startup? Start with yourself gitu sih sebenarnya. Lalu kalau misalkan gue harus berinovasi seperti startup, apa sih yang harus gue lakukan di sini? Ada 2 hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu adalah agile mindset, gitu kan. Orang-orang bilang agile, gitu kan. Gue agile kok dan lain sebagainya. But did you really agile, gitu? Did you know what's the meaning of agile and how to implement agile mindset? That's another question, gitu kan sebenarnya. Orang tahu agile itu tangkas, cepat, gesit. Tapi implementasinya itu seperti apa? Itu yang lebih penting, gitu kan sebenarnya. Nah, aku mau nanya sama teman-teman, kira-kira bikin bangunan sama bikin aplikasi, sebelum kita tutup ya, ini udah beberapa slide terakhir, gitu kan. Yang memerlukan agile mindset itu bikin bangunan atau bikin aplikasi sih menurut teman-teman? Boleh tulis di chat box, teman-teman, kira-kira. Nih, kira-kira apakah bikin bangunan itu perlu agile mindset ya? Atau bikin aplikasi? Atau dua-duanya gitu kan? Mas Muhni bilang aplikasi. Kak Dava bilang dua-duanya gitu kan. Kak Sheila bilang aplikasi gitu kan. Kira-kira bikin bangunan atau bikin aplikasi salah satu atau dua-duanya? Terima kasih ya yang udah menjawab di sini ya. Yang mau tulis jawabannya juga boleh ya. Kan nanti Mas Hamdu udah nyatet nih yang rajin-rajin jawab nih, kita suka nih ya gitu, karena kita kasih kesempatan gitu kan buat dapat career counseling ya. Kalau kita bikin yang namanya bangunan gitu kan,
Nggak mungkin dong, ini aku kasih analogi ya, ketika bikin bangunan, nggak mungkin dong kita bikin bangunannya itu dari lantai 10 dulu. Ya nggak sih? Rubuh yang ada kalau ada angin puting beliung, ya nggak sih? Start with foundation first. Itu sih sebenarnya. That's the reason ketika yang namanya bikin bangunan itu tidak memerlukan yang namanya agile mindset. Kenapa? Karena kalau ada fondasi yang salah, fondasi yang kurang gitu kan, lalu kita tetap hajar untuk mengerjakan hal yang lain gitu kan sebenarnya, hancur gitu kan, karena kita butuh strong foundation di sini. Sedangkan bikin aplikasi itu memerlukan yang namanya agile mindset. Terima kasih yang udah jawab bikin aplikasi ya gitu. Kenapa? Terkadang ketika kita melakukan coding gitu kan, ada yang salah di A, B, C gitu kan. Tapi yang perlu diperbaikin kadang-kadang cuma C-nya doang gitu kan. Atau bahkan semuanya diperbaikin gitu kan. Untuk apa? Untuk dapat yang namanya better UI UX, user experience and user interface gitu sih. That's the reason untuk agile mindset ya, kayak gitu. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu gitu kan, kapan sih saya harus memerlukan agile mindset dan agile mindset itu seperti apa ya gitu. Dan yang kedua itu adalah digital savvy. An understanding tested by experience of how digital technologies such as social, media analytics, cloud, and the Internet of Things will impact how companies will succeed in the next decade. Ya, digital savvy udah aku sebutin tadi di depan, bahwa banyak banget anak startup itu adalah Gen Y sama Gen Z kayak gue gitu kan. Anak 2000-an, milenial dan lain sebagainya. But did you digital savvy enough? Itu sih sebenarnya itu adalah pertanyaan yang harus teman-teman jawab gitu kan. Startup itu sudah menggunakan yang namanya teknologi dan mengalami transformasi digital gitu kan. Contoh nih misalkan di warehouse kita udah punya warehouse management system, ada yang namanya transportation management system, ada yang namanya customer portal, dan itu teknologi. Kalau teman-teman nggak melek yang namanya teknologi gitu kan, nggak melek yang namanya Excel biasanya kita pakainya Google Sheet ya. Kemudian udah bisa pivot, udah sering pakai pivot, udah pakai yang namanya if dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang kita cuma buka simple doang gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di startup kita biasanya maximize untuk penggunaan Excel-nya dan lain sebagainya. Did you digital savvy enough? Nah, itu pertanyaan yang harus teman-teman jawab di dalam hati, gitu sih. Kemudian yang kedua adalah teknologi digital itu dapat meningkatkan produktivitas, gitu kan. Teman-teman misalkan banyak yang namanya project di startup itu rahasia umum ya, kerjaannya tuh langsung misalkan, oke, lo dapat 10 project gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya teknologi digital berupa Trello, Jira ataupun Confluence untuk project management system untuk ngecek list mana sih project yang urgent not important, important and not urgent, urgent and important dan lain sebagainya. Gunakan banyak aplikasi pendukung yang dapat mempermudah yang namanya kerjaan. Kayak gitu sih sebenarnya. So, did you digital savvy enough? Teman-teman bisa jawab di dalam hati. Gitu sih sebenarnya. Are you ready to innovate like a startup? Gitu. Jadi teman-teman silahkan jawab di dalam hati. That's the end of my presentation. Terima kasih dari sisi saya, kemudian dari sisi Mas Anton juga dan